Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, banin dan banat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada beberapa para ustadz, panitia yang selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia. Saya punya pertanyaan. Tempat apa yang paling dicintai oleh Allah? Masjid. Apa artinya masjid? Tempat ibadah. Tempat ibadah, tempat sujud, rumah Allah. Ketika di situ ada masjid, tempat untuk sujud, maka itu menjadi tempat yang paling mulia. Apalagi kalau tempat tersebut dipakai untuk bertolabul ilmi, maka menjadi tempat yang dijaga oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat. Allah mencurahkan rahmatnya, malaikat pun mendoakan. Dan Allah membanggakan siapa orang-orang yang berkumpul di situ untuk bertalabul ilmi. Kita walaupun tempat luas ini akan menjadi mulia ketika tempat tadi digunakan untuk sholat. Berikutnya digunakan untuk berzikir. Dilanjutkan untuk murojaah Al-Qur'an. Ditutup dengan kegiatan tolabul ilmi. Maka jadilah ini tempat yang mulia insya Allah. Anak-anakku sekalian, ada satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Perintah washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kufur. Pernah Ustadz sampaikan di kegiatan upacara hari apa? Senin ya, tentang kewajiban kita untuk bersyukur. Sudahkah kalian bersyukur? Sudah belum? Alhamdulillah sudah ya. Ketika sudah, maka berikutnya ketika ada waktu dan kemampuan, terus kita bersyukur lagi. Karena perintahnya umum, washkuruli, bersyukurlah kalian. Caranya bersyukur apa? Kemarin sempat disinggung. Ada 3 hal yang menjadikan syukur kita sempurna. Pertama, kita mengakui nikmat yang kita rasakan ini datangnya dari Allah. Pernah nggak kita mendengar ada orang mendapatkan nikmat dari Allah, dia merasa itu bukan dari Allah, tapi hasil dari usahanya, hasil kehebatannya dalam mengelola bisnis, hasil kerja keras. Ini bukan dari Allah katanya. Pernah dengar nggak ada orang punya harta yang sangat banyak? Siapa namanya? Korun. Saking banyaknya nih kalian, rumahnya ada yang dari Ciwandan, ada yang dari Serang, dari Pejaten, dari Cilegon, ada semuanya. Kalau kalian misalnya nih di belakang rumah gali tanah, lagi ngegali, ada kotak isinya uang. Apa namanya? Harta apa nih? Harta karun. Berarti harta milik karun. Saking kayaannya tuh, sampai di Cilegon ada harta karun. Ya, kalian pergi ke Amerika, ngeduk tanah, ada harta. Apa nama harta apa itu? Harta karun, saking banyaknya. Tapi ketika dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengakui itu dari Allah, oleh Allah dicabut nikmatnya, dianya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama mengakui dari Allah. Kedua mengucapkan alhamdulillah. Ketiga
memanfaatkan nikmat tadi di jalan ketaatan kepada Allah. Nah, kalian sehat ya, bisa berjalan, bisa melihat, bisa memegang, bisa bernafas, bisa hidup, bisa bertauhid, bisa beriman, bisa berbakti kepada kedua orang tua, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, segala macam. Bisa tidur ya. Ini nikmat dari Allah. Ketika digunakan untuk ketaatan, maka kita sedang bersyukur. Kita pakai untuk sholat, berarti kita sedang bersyukur. Nah, anak-anakku sekalian, nikmat syukur yang harus kita rasakan atas pemberian dari Allah adalah bersyukur karena kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Ada nggak di dunia ini orang yang tidak beriman? Ada. Banyak nggak? Banyak. Ada nggak orang yang belum masuk Islam? Banyak nggak? Banyak. Nah, ada nggak orang sudah Islam, sudah beriman, tapi dia menyekutukan Allah? Ada nggak? Berarti nikmat lain setelah kita beriman, setelah kita Islam, beriman, kemudian kita bertauhid. Siapa yang tahu apa slogan tauhid? La ilaha illallah. Apa artinya itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ulangi lagi. Apa slogan tauhid? La ilaha illallah. Artinya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Iya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kata Nabi SAW ya, yang beliau dapat dari Allah Azza wa Jalla, ada satu hadis qudsi. Ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, thumma laqitani lam tusrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau nanti di akhirat kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi. Bayangan kita membawa dosa juga sebanyak buih di lautan. Itu dosa banyak nggak? Banget. Kata Allah, kalian datang kepadaku tapi tidak menyekutukan sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi. Membawa ampunan sebanyak buih di lautan. Artinya Allah akan menggantikan dosa yang kalian kerjakan dengan ampunan. Apa tadi syaratnya? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan dalam artian mentauhidkan. Apa artinya mentauhidkan? Mengesahkan. Artinya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Berdoa kepada siapa? Allah. Takut kepada siapa? Allah. Berharap kepada siapa? Salat karena siapa? Allah. Berbuat baik karena siapa? Allah. Meminta berkah kepada siapa? Allah. Meminta surga kepada siapa? Allah. Meminta syafaat kepada siapa? Allah. Itu namanya bertauhid. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam saking memahami makna tauhid, tauhid itu akan membawa kita untuk masuk ke dalam surga, maka beliau berdoa kepada Allah ya. Waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari sikap menyekutukan Engkau ya. Dari upaya menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim berdoa supaya beliaunya dan anak keturunannya menjadi orang yang bertauhid. Sekarang ada gak di antara kita yang menyembah batu? Ada yang meminta kepada pohon? Ada yang takut kepada lampu? Ada yang takut kepada batu?
Ada yang takut kepada setan? Ada yang takut kepada lautan? Ada yang takut kepada pohon besar? Enggak ada kan di antara kita? Kalau ada, khawatir itu betul-betul kemusyrikan nih. Contoh orang yang takut kepada pohon ya, mau lewat dia, Bang, permisi ya kan? Padahal pohon itu bisa nggak mendatangkan manfaat? Tidak. Dalam artian pohon bisa menolak bala. Pohon bisa ngasih rezeki enggak? Enggak. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Siapa yang mendatangkan musibah? Siapa yang memberikan ujian kepada kita? Siapa yang menurunkan hujan? Yang menurunkan gempa, kebanjiran, kehancuran, penyakit, COVID dari Allah. Bagaimana caranya biar semua bentuk ketakutan itu supaya hilang dari kita? Minta kepada Allah. Nah, ini juga harus kita syukuri ya. Mana kelas 6? Ya, kelas 6 banyak ya. Kelas 6 merupakan kelas yang paling tertinggi di SDIT Al-Hanif. Ya. Sekolah, terutama ustadz-ustadznya berwasiat kepada kelas 6 nih yang akan lulus. Kemanapun kalian melanjutkan, mau ke SMP Ahid Boarding, mau ke pondok pesantren mana, mau ke SMP mana, jangan lupa untuk terus mentauhidkan Allah, terus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ya, hadis qudsi tadi, kalau kalian menghadap kepada Allah dengan membawa dosa sebanyak apapun, kalau kalian tidak menyekutukan Allah, maka kalian akan diganti oleh Allah dosa-dosa tadi dengan ampunan darinya. Entah langsung atau nanti ya, setelah dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Masih segar? Masih sehat? Masih kuat? Siap untuk berlari? Siap untuk berjumbalitan? Masya Allah, luar biasa ya. Ini ada yang mau pingsan ya. Ini namanya camp muslim atau muslim camp ya. Jadi kita ngecamp ya. Yang ngecamp kalian apa ustadznya? Ya, mewakili ya. Muslim camp. Ya, dalam artian kita menuju alam terbuka ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan keislaman. Ya, sebelum ditutup, kita menyimpulkan kembali apa yang tadi telah kita bahas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan tauhid ke dalam diri kita. Tadi apa? Slogan tauhid? La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pertahankan. Baik anak-anakku sekalian ya, Banin dan Banat, siswa-siswi yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, karena makan malam sudah siap ya, kemudian cuaca juga semakin dingin ya. Perut juga sudah mulai berkerut-kerut ya, berperut-perut ya. Maka majelis ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Duduk dulu. Tar dulu. Adab majelisnya, kalau belum salam jangan dulu berdiri. Duduk dulu. Kita baru membaca doa kafaratul majlis. Tetap duduk. Baru kalau sudah salam boleh berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.